Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harumi wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasyiri mimman khalaqahu tafdila. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian dimanapun menyimak Dongeng Aki, selamat malam Ibu Dewi, Kepala Dinas Perkabean di Semarang, Pak Tatas, selamat malam, dan semualah Pak Arianto di Papua, selamat malam. Begini, dari bahasan kita tentang keluarga berkualitas itu ada pertanyaan dari luar, ya dari luar terutama, yang mengamati. Ada yang pernah di KB walaupun bukan NIP 38. Ki, cerita tentang keluarga berkualitas itu menjadi ikon, menjadi omongan. Bagaimana sih aplikasinya? Begitu kira-kira. Ya, jadi orang kan mengingat begitu disebut keluarga berkualitas itu kan bukan hanya sekedar slogan atau hanya sekedar yel begitu. Tapi bagaimana aplikasinya? Begini, kita sudah membuat ikon. Bukan orang BKKBN ini. Ini semua ikon. Dan dibuatnya itulah yang disebut dengan kampung keluarga berkualitas. Jadi ulah katulah kungaran, cek bahasa Sunda mah. Jadi jangan terpesona dan terbuai dengan nama. Keluarga berkualitas itu adalah lanjutan dari keluarga sejahtera. Ketika kita membangun keluarga sejahtera pada tahun 94, jelas itu aspek-aspeknya, indikator-indikatornya, upaya-upayanya. Nah sekarang keluarga berkualitas berada di kampung KB ini belum sampai ke sana. Kenapa? Karena kampung KB kita itu lebih banyak pada hal-hal yang umum. Contoh, ketika dinilai yang lebih diutamakan ke proses, baru sampai ke sana, itu juga bagus, sudah bagus segitu juga. Baru sampai ke proses dan kemudian kepada inovasi-inovasi. Nah, sehingga banyak yang mengejar itu proses, ya. Prosesnya apa? Kegiatan-kegiatan. Sedangkan kegiatan itu ada yang turun-temurun. Contohnya apa? Contohnya adalah pengajian. Pengajian itu kan dari nenek moyang juga ada. Tapi tidak jelaskan apa kemajuan setelah ada kampung KB. Satu. Yang kedua, inovasi. Inovasi itu biasanya dadakan pada saat akan lomba. Ya, akan lomba. Semuanya bagus, tidak ada yang salah. Hanya kalau kita menelusuri tentang keluarga berkualitas, harusnya sampai ke perhitungan berapa keluarga berkualitas yang sudah ada di kampung itu. Kita hanya sampai bahwa membuat BKB, meningkatkan peserta KB, itu baru sampai ke proses. Kata Pak Miftah, input, proses, output, efek, dampak. Begitu, itu saja. Dan indikator keluarga berkualitas itu agak susah, agak sumir begitu. Apakah orang itu masuk keluarga berkualitas atau tidak? Makanya Ku Aki diberikan lagi obrolan karena kita komitmen, kita membuat indikator, membuat rumusan tentang apa itu keluarga berkualitas. Kahayang urang. Dari situ bahkan kedudukannya aja sekarang masih sumir nih. Di mana? Gimana? Karena memang kita belum runtut secara tahapan demi tahapan. Punten ya. Para Pamendagri, Menteri Dalam Negeri, Aki itu baca sendiri, lihat sendiri. Bupati wali kota banyak yang ngomong, saya mendukung kampung KB. Liar, ke Aki, liar. Apakah dia itu yang membentuk
Atau kalau mendukung itu kan kegiatan masyarakat yang tumbuh kemudian dia dukung. Itu pantas, bukan program. Tapi ini kan perintahnya ke dia, masa orang diperintah siap ngadukung. Kamu laksanakan, pergi ke Jakarta Rukman, siap laksanakan, kan gitu tuh. Itu aja yang bedanya dengan Aki. Ini juga ada kiriman Aki dari Tamakdahan. Dari Neng Ida, Kepala UPT Pagaden Tamakdahan atau Tamakdahan Binong ya, Tamakdahan Binong. Tentang Kampung KB. Bagus inovasinya. Tapi itu loh, abring-abringan kader, ada tanaman dan lain sebagainya. Tapi belum dihitung. Setelah ada Kampung KB itu, yang tadinya keluarga tidak berkualitas, sekarang menjadi berapa keluarga berkualitasnya. Nah ini tidak ditanyakan oleh tim penilainya juga. Jadi di dalam aplikasinya, nah ya ini rada-rada bingung gitu. Kalau konsep kita baru sampai ke inovasi dan baru sampai ke, memang mungkin ada dampaknya ke sana. Yang agak lebih teknis kan yang Tanjung Gumulung itu, yang di Ciamis, di Cisaga, itu dia dioprek keluarga per keluarga. Sehingga jumlah keluarga segini yang diintervensi, jumlah keluarga ini dipersenin sama ini. Nah itu yang kira-kira menjadi bahan. Dulu kan begini, sampai mendunia, keluarga yang prasejahtera itu cirinya 5. Dulu ini, 1, tidak melaksanakan ibadah. 2, lantai rumahnya dari tanah. Yang ketiga, berobat ke dukun, ya, dan sebagainya itu. Nah, itulah yang diintervensi bersama semua, digeropyok, dan disebutlah yang disebut GPKPS, Gerakan Pembangunan Keluarga Prasejahtera. Jadi yang dibangunnya prasejahtera. Nah ini kan yang dibangun itu kan katakanlah keluarga berkualitas dari mana? Sehingga pendataan yang awal kalau menurut Aki di Kampung KB itu berapa keluarga yang belum berkualitas? Di aspek mana rendahnya? Itu di dalam aplikasinya. Ini mohon ya sebagai masukan saja, diabaikan sajalah, diabaikan. Nanti Aki lampirkan video dari Kampung KB Tamakdahan. Bagus, sudah banyak. Hanya ya kawan-kawan yang dari sana mungkin beda dengan kita dulu kan. Ketika lantai rumah dari tanah, maka di situ ada beberapa usaha. Yang pertama adalah lelang kepedulian. 2, plesterisasi. Jadi arahnya jelas gitu. Dulu tidak ada. Ikon kampungnya tidak ada. Semua orang per keluarga. Sehingga pemerintah turun, berikan kesrah kepada siapa? Kepada tiap keluarga. Nah sekarang ngambang kalau menurut Aki. Tapi tidak ngambangnya nggak apa-apa karena sekarang udah modern nih. Ngambangnya dari atas nggak apa-apa. Tapi di bawah itu tetap harus tegas, harus eces, harus jelas. Bagaimana upaya langkah ke langkah keluarga berkualitas. Sedangkan dari pengertian, Hakim tidak baca indikator, mohon maaf ya. Mungkin di indikator lebih jelas. Tapi di pengertian itu ada sumir. Makanya kira-kira apa itu masukan dari Aki. Apa yang disebut dengan mandiri. Apa yang disebut dengan wawasan ke depan. Nanti anak ideal. Kan itu ngambang semua. Tapi di anak ideal itu nanti mungkin ada. Apalagi sekarang dengan yang disebut 4T. Itu sebetulnya 4T itu agak sedikit umum lagi, tapi tidak salah. Kalau kita tegas dulu kan dengan pancakarya program KB. Begitu. Jadi kalau Pak Camat yang bertanya kepada Aki, kepada teman-teman dari luar, bahwa maknai dulu apa itu keluarga berkualitas. Jadi kalau Pak Camat mau membangun, ini seorang camat yang bertanya dan bukan NIP 38. Pak Camat ingin membangun, tanya dulu atau rumuskan dulu apa keluarga berkualitas. Kemudian data. Berapa yang belum berkualitas, yang tijuralitnya di sini, misalnya kan dulu, kalau KS1 itu dia adalah harus memenuhi 8 meter persegi per orang. Nah sekarang kalau tidak kan dia jatuh ke sana, bajunya berapa, dan yang layak sekarang.
Kalau dulu kan bajunya hanya satu. Kalau sekarang mungkin 5 itu bajunya adalah prasejahtera. Tidak mungkin, tidak punya motor itu mungkin prasejahtera sekarang itu. Karena lingkungannya sudah meningkat. Aki sering katakan bahwa di Amerika itu adalah seorang pesuluk, seorang cleaning service, dia mobilnya 2. Begitu. Jadi keluarga berkualitas dalam aplikasinya itu harus runtut, rinci, kemudian upayanya jelas. Sekali lagi, kampung KB sudah bagus, tapi belum menyentuh keluarga per keluarga. Itu yang terlihat oleh Aki. Mungkin banyak, tapi Aki kan keliling-keliling selama ini, apalagi ke sekarang mah. Aki juga sudah agak jarang keliling-keliling lagi ke kampung KB. Jadi bukan keluarga berkualitas itu ingin kita capai, yang nanti mungkin kesananya adalah generasi emas tahun 2045. Sekarang dari keluarga berkualitas tapi rinciannya harus jelas. Sekarang orang jadi ikon keluarga berkualitas gitu. Dari presiden sampai kader ngomongnya gitu aja. Tapi begitu ditanya apa keluarga berkualitas, satu pun susah. Ya, satu pun kalimat yang pertama saja. Dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Tidak banyak yang tahu. Kalau Aki tanya, mungkin gemper karena ditanya sama Aki pada saat itu karena narasumbernya ganteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB Mandala, Desa Gardumukti, Kecamatan Tambak Dahan, terletak di utara Kabupaten Subang, memiliki visi mewujudkan keluarga yang harmonis, tertata, selaras, dan mandiri. Pembentukan Kampung KB Mandala dilatar belakangi rendahnya jumlah kepesertaan KB MKJP, tingginya jumlah pra-KS, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum terbentuknya kelompok kegiatan. Program Kampung KB Mandala Desa Gardumukti berupaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan peningkatan 8 fungsi keluarga dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengurus Kampung KB yang terdiri dari 4 seksi Kampung KB bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat melaksanakan penggerakan individu keluarga dan masyarakat, seksi penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, seksi perubahan perilaku keluarga, seksi peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, seksi penataan lingkungan keluarga dan masyarakat bidang lingkungan. Dengan potensi yang dimiliki, Kampung KB Mandala Desa Gardumukti memiliki inovasi unggulan, di antaranya KWT Wani Sabiruyungan, Wanoja Tani Saragem Pinangkit Melak Sayur di Pekarangan, Mih Bunting, Mie Asih Budak Stunting, Bed Room Umat, bedah rumah untuk mensejahterakan masyarakat, Pekam, peningkatan ekonomi keluarga Mandala, Sorabi Canting, suara orang tua dan remaja bicara stunting. Kegiatan Kampung KB telah memberi manfaat dan dampak positif seperti meningkatnya jumlah kepesertaan KB MKJP, menurunkan jumlah pra-KS, meningkatkan partisipasi masyarakat dan aktif, terbentuknya kelompok-kelompok kegiatan dan aktif dalam pembangunan desa. Gotong royong dan kebersamaan menjadi modal utama dalam suksesnya Kampung KB. Saya, penjabat Bupati Subang, mendukung Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB Mandala, Desa Gardumukti, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang. Semoga dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, maka keluarga berkualitas di Kabupaten Subang bisa kita wujudkan. Tentunya dengan keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas Mandala.